Mau cari Pak Anwar? Pak Anwar? Iya. Pak Anwar siapa ya? Setelah viral dan dinobatkan menjadi duta air kencing di negara Konoha, kini aktivitas Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, dan Aris Papua langsung menjadi sorotan para warga Ples 62. Bersama para rekan dari geng motornya, terlihat mereka sedang berada di naik-naik puncak gunung. Dengan rasa tak punya malu, Gugun dan Rudiana malah berjoget ibarat tak peduli dengan isu yang beredar. Anwar, Aris Papua, Gugun, dan Ibtu Rudiana itulah anggota polisi Polres Cirebon yang disebutkan dalam pengakuan sidang PK para terpidana kasus Pina Cirebon. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi di sini ada pengakuan dari Hadi. Hadi ini salah satu terpidana, ya, terpidana kasus Pina Cirebon yang mereka ini disiksa secara sadis oleh para oknum polisi ini. Jadi di sini ada beberapa pengakuan, bukan hanya saja dari Hadi, tapi hampir semua pengakuan para terpidana saat dalam persidangan PK, dan ada juga kesaksian dari Aldi. Dia adalah salah satu yang pernah ikut ditangkap juga dan disiksa, dan setelah itu si Aldi itu dibebaskan. Jadi mereka mendapatkan penyiksaan yang luar biasa dan sangat sadis dan tidak manusiawi, sampai mengalami kepala pecah karena dipukul oleh gembok, terus dikasih minuman berbentuk extra jos tapi tidak dikasih air, terus dikasih air minum, air kencing, terus kemaluannya di balsem, diolesi balsem, sampai ada sempat dibakar juga. Banyak sekali penyiksaan-penyiksaan dan semuanya hampir sama. Nah, ini jelas di sini ada keterkaitan antara kesaksian atau pengakuan dari terpidana satu dengan terpidana yang lainnya, ada keterkaitan. Jadi ada kesamaan kesaksian, dan ini bisa diartikan bahwa keterlibatan keempat polisi yang disebutkan tadi ini semakin jelas, ya. Jadi saya sih berharap semua ini bisa terang benderang, dan apabila memang ketujuh terpidana ini korban salah tangkap atau korban pemaksaan untuk mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan, ya seharusnya segera dibebaskan. Dan proses itu, oknum-oknum kepolisian yang melakukan kekerasan dalam upaya pengungkapan kasus, mencari pelaku yang sebenarnya, ini harus segera diproses. Karena itu bukan cara-cara yang seharusnya untuk membuat orang mengakui perbuatan itu. Tidak seharusnya dengan cara kekerasan sampai melukai fisik, bahkan ada cedera atau cacat permanen. Jadi terlepas itu semua, apabila memang nantinya ketujuh terpidana ini bisa bebas, bukan berarti kasus Pina ini selesai sampai di situ. Tidak. Saya berharap kepolisian yang punya integritas, yang jujur, segera mengusut tuntas siapa itu pelaku yang sebenarnya yang telah membunuh Pina Cirebon dan Eki. Jadi selama kasus ini belum terungkap dan belum ditangkap pelaku yang sebenarnya, kasus Pina Cirebon belum selesai. Jadi begitu. Jadi kasus Pina Cirebon hanya selesai apabila pelaku yang sebenarnya, pembunuh yang sebenarnya itu ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Itu baru selesai. Terima kasih. Aris Papua ini penyidik di kasus pembunuhan Pina, ya. Dia bilang bahwasannya tidak akan takut dengan tudingan-tudingan atas perlakuan kekerasan terhadap terpidana kasus pembunuhan Pina, ya. Tidak apa-apa itu Bang Aris, sampean nggak merasa takut. Toh juga kalau kita hidup di Indonesia ini
harus sadar ya bahwasannya negara ini negara hukum. Kalau hukum ini memang betul-betul tajam ke bawah, ya nggak apa-apa, tumpul ke atas ya nggak apa-apa. Kenapa saya ngomong hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas? Karena kalau saya lihat dan saya baca ya, bahwa Bang Aris Papua ini memang betul-betul menantang ya dengan apa yang jadi tudingan netizen. Artinya pengakuan semua terpidana bahwasannya di dalam penyidikannya itu ada pemaksaan ya terhadap semua terpidana, yang itu juga belum tentu pelaku yang sebenarnya. Oleh Aris Papua ini dipaksakan sehingga dengan cara kekerasan dia supaya semua terpidana itu mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap almarhum Vina ini gitu. Padahal semua netizen bahwasannya dengan apa yang jadi pengakuan semua terpidana itu yang telah diperlakukan oleh penyidik kasus Vina ini, diperlakukan kekerasan, malah sampai dikasih minum air kencing. Itu kan sudah tidak manusiawi sama sekali ya sistem penegakan hukum di Indonesia. Makanya sekarang kenapa semua netizen itu amat geram dengan kasus Vina ini yang tak ada ujung-ujungnya menemukan titik temu lah, katakan nggak kelar-kelar lah. Jadi netizen nggak heran karena di situ ada keterlibatan dari oknum-oknum polisi. Jadi kesemuanya kayaknya yang ada kaitan dengan oknum-oknum polisi, yang jelas sistem penegakan hukumnya akan molor. Karena mungkin di situ banyak yang ditutup-tutupin, nggak mau terbuka. Tetapi kalau masyarakat kecil yang kesandung hukum pidana, itu yang jelas akan cepat sekali ya, akan cepat sekali. Karena kalau masyarakat kecil itu apabila melakukan perbuatan melawan hukum, itu yang jelas di dalam penyidikan aja itu sudah akan segera mengakui, karena dia memang betul-betul melakukan dan takut dengan proses hukum yang ada. Tetapi kalau aparat penegak hukum atau yang terlibat di situ itu yang terlibat itu oknum-oknum polisi, yang jelas itu agak molor ya. Harus memang ada penekanan-penekanan dari netizen, dari kuasa hukum, kayak saat ini ya kuasa hukum terpidana gitu. Itu pun masih alot banget. Karena kenapa kok alot? Penegakan hukumnya ini di Indonesia sudah tidak merata ya. Tidak merata. Jadi kalau pas ada sedikit keterlibatan oknum-oknum polisi, yang jelas masih banyak ya yang agak-agak membantu melindungi gitu. Tapi netizen juga sudah cerdas sekarang ya untuk menilai, karena semua kasus di Indonesia ini kalau ada yang keterlibatan dari konstitusi, dari institusi, yang jelas betul-betul alot, nggak akan segera sistem penindakannya itu serius gitu. Terima kasih. Segera sadar aja ya, Mas Aris Papua ya. Kasihan juga orang yang nggak berdosa sampean lakukan kayak gitu loh. Segera sadar, biar nanti
Mas Aris ini sendiri, nggak ngenakan Mas Aris atau keluarganya gitu. Segera mengaku aja, secara gentle aja Mas, bahwasannya Mas Aris ini selaku oknum polisi, sistem penegakan hukumnya itu sudah artinya nggak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas.